언제쯤이면 내 맘을 알까 밤새워 고민해도 도무지 네 맘 알 수가 없어 아무리 생각해도 Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo 여러분, kembali lagi di channel Kujin Gamre Official. Jadi sebelumnya kita sudah sampai di bab 37. Kali ini kita akan membahas bab 38, lanjutannya bab yang kemarin. Jadi di bab 38 ini kita akan belajar dua struktur kalimat ya 여러분. Yang pertama ini ada pola kalimat en pionita atau en pionieyo atau dalam bentuk yeyo ya. Jadi en pionita atau en pionieyo ini artinya adalah kecenderungan terhadap sesuatu hal. Jadi simpelnya artinya kalau ada pionieyo itu artinya adalah lumayan gitu ya. Misalnya lumayan cantik, lumayan mahal, lumayan tampan, lumayan pintar, seperti itu ya. Itu bisa memakai kata pionieyo di belakangnya. Yang kedua, ini ada kata kerja. Kalau ada kata kerja, belakangnya ada kata-kata takohata. Ini artinya adalah membicarakan pernyataan orang lain. Sudah simpelnya aja, kalau ada kata, belakangnya ada kata takohata atau takoheyo, itu artinya adalah katanya, gitu ya. Misalnya, katanya Pak Budi kemarin, katanya Pak Budi ya kemarin itu Andi pulang ke kampung halaman ya, seperti itu ya. Katanya Pak Budi itu kunci pasnya ditaruh di loker, seperti itu ya. Pokoknya kalau ada kata takohata ini artinya adalah katanya gitu ya. Sekarang kita bahas dari judulnya terlebih dahulu ya Yorobun ya. Ini ada kata ilhal masinayo. Kalau mat sendiri ini kalau diartikan artinya adalah rasa. Kalau nata ini artinya adalah terjadi. Jadi terjadi rasa gitu ya. Tapi bukan itu artinya. Kalau ini jadi satu ya. Masinayo ini artinya adalah menjadi bersemangat. Ini jadi satu ya. Masinayo itu menjadi bersemangat. Kalau ilhata itu artinya adalah bekerja. Jadi kalau ilhal masinayo itu artinya adalah menjadi bersemangat bekerja, gitu ya. Sekarang kita bahas yang tewail percakapan 1 ada di track 118. Mari kita bahas terlebih dahulu yang ini ya. Ada kata kiri, kiri itu artinya adalah sesama, ya, sesama. Coba kita bahas. 오랜만에 고향 친구들끼리 노래방에 갔어요. Aku telah pergi ke tempat karaoke ya sesama teman-teman kampung halamanku setelah sekian lama. Itu ya. Sekarang kita bahas yang ada kata masinayo. Tadi udah saya jelaskan ya, masinata ini artinya masinayo atau masinata dalam bentuk kata dasar ya. Ini artinya adalah menjadi bersemangat gitu ya, menjadi bersemangat bekerja seperti itu atau menjadi bersemangat untuk belajar gitu juga bisa ya. Sekarang ini ada percakapan antara Baru dan Rian. Baru bilang, Rian sih, wesanen pun wikiga oteo. Partikel subjeknya kita penggal dulu.
partikel subjek ada nen, ada i, ada ga, ada en, seperti itu ya. Rian si Wesa, perusahaannya saudara Rian, Bun Wigi itu suasana kerjanya bagaimana gitu ya. 동료들 kiri 서로 위해 주니까, kita penggal di kata sambungnya. Kata sambung ada nika, ada mion, ada mionso, ada ende, ada so, ada ni, ada temune dan lain-lain ya. Coba kita penggal. 동료들 kiri 서로 위해 주니까, 서로 위해 주다 ini artinya adalah saling menghibur atau saling membantu. Jadi sesama, kiri itu sesama, rekan-rekan kerja dikarenakan saling membantu atau saling menghibur, 항상 즐겁게 일하는 편이에요. Jadi 일하는 편이에요 itu artinya adalah lumayan bekerja secara menyenangkan selalu, gitu ya. Terus baru 회사분 위기도 자유로운 편이에요. Ya, kata Bun Wigi itu artinya adalah suasana ya. Suasana perusahaannya apakah juga 자유롭다 itu artinya bebas. Apakah juga lumayan bebas gitu ya. 편이에요 ini artinya adalah lumayan ya. Apakah suasana perusahaannya itu lumayan bebas? 글쎄요, entahlah ya. 규율은 좀 엄격한데요. 규율 itu arti peraturannya sih ya sedikit ketat ya. Jadi peraturannya sih sedikit ketat. 윗사람들이 ini partikel subjek ya, partikel subjek. 윗사람들이 아랫사람을 많이 배려해 주어서. Jadi karyawan atasan ya, para atasan-atasan itu sebab, suatu sebab juga memberi peduli yang banyak kepada karyawan bawahan gitu ya. 일하기 bekerjanya itu 편해요. Kalau 편해요 itu artinya adalah lumayan. Kalau 편해요 itu lumayan. Kalau 편해요 itu artinya adalah nyaman. Jadi bekerjanya itu nyaman. Beda ya, 편해요 sama 편해요 itu beda ya. 정말 부러워요. Aku itu sungguh iri sekali. 그럼요, jika begitu, 훨씬, kata 훨씬 ini artinya adalah jauh lebih ya. Jika begitu, ini ya, pastinya itu bekerja itu jauh lebih menjadi bersemangat gitu ya. 맞아요. benar sekali. 회사 오는 게 즐거우니까 ya, nika itu kata penggal di sini ya. Dikarenakan menyenangkan sekali ya hal datang ke perusahaan itu ya. Il pekerjaan, to juga, to lebih, cal dengan baik ya. Kata dua itu menjadi. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau dipenggal satu persatu itu pekerjaannya juga lebih dengan baik menjadi. Maksudnya itu pekerjaannya juga menjadi lebih baik atau pekerjaannya itu jadi lancar gitu ya. Coba ya pun kita dengarkan track 118. Coba ini saya hapus terlebih dahulu. 38과 일할 맛이 나요. 대화 1. 리안 씨 회사는 분위기가 어때요? 동료들끼리 서로 위해주니까 항상 즐겁게 일하는 편이에요. 회사 분위기도 자유로운 편이에요? 글쎄요. 규율은 좀 엄격한데요. 윗사람들이 아랫사람을 많이 배려해줘서 일하기는 편해요. 정말 부러워요. 그러면
훨씬 일할 맛이 나겠어요. 맞아요. 회사 오는 게 즐거우니까 일도 더 잘 돼요. Sekarang kita bahas yang ini ya, yang latihannya. Rian si euy wesa pun wikiga, ya partikel subjek ya di sini ya. Jadi suasana perusahaan milik saudara Rian bagaimana gitu ya. Dongryo del kiri soro wihe ju nikah. Jadi nikah artinya dikarenakan ya. Dikarenakan sesama rekan-rekan kerjanya itu dikarenakan soro wihe juda, ini artinya adalah saling membantu atau saling menghibur. Jelkopke ilhanan pionieyo. Jadi lumayan bekerjanya itu secara menyenangkan gitu ya. Sekarang kita bahas yang nomor 2. Paru sinen we rian sirel burowoheyo. Jadi burowoheyo, saudara baru kenapa burowoheyo, iri kepada saudara Rian gitu ya, karena Rian si wesa punwikiga, ya ini partikel subjek, karena itu suasana perusahaan milik Rian itu cowasoyoso, itu sebab ya, sebab bagus. Jadi sebab suasana perusahaannya Rian itu bagus, makanya dia itu iri gitu ya. Sekarang kita bahas yang kosakata 1 ya, ohwi. Jikjang oi punwiki. Punwiki itu artinya adalah suasana, jikjang itu tempat kerja. Suasana tempat kerja. Ini ada kata dongryo, itu artinya ada rekan kerja. Sangsa itu atasan. Ada buha itu bawahan. Ini ada saiga jota. Kata sai ini artinya adalah hubungan ya. Sai itu bisa diartikan hubungan, bisa diartikan diantara gitu ya. Sai itu hubungannya jota bagus, hubungannya itu baik. Sai itu hubungannya buruk ya, napeda itu buruk atau tidak akrab. Ini ada kyokryohata, itu mendukung atau mensupport gitu ya. Ini ada soro wiye juta, itu artinya adalah, ini jadi satu ya. Ini artinya ada saling menghibur atau saling membantu gitu ya. Terus ini ada kata bunwikika johta. Ya, bunwiki itu artinya adalah suasananya itu bagus. Bunwikika napeta, suasananya itu tidak bagus atau buruk ya. Jayuropta itu bebas. Kyuyuli omkyok hata itu adalah kyuyul itu peraturannya, itu omkyok hata itu ketat. Peraturannya ketat gitu ya. Sekarang kita bahas yang ini. 사장님은 직원들을 격려해 주세요. Ya, kata 주세요 ini bisa diartikan saya mohon untuk atau berilah, bisa juga diartikan itu bentuk sopan dari kata juda, memberi ya, bentuk sopan dari kata memberi gitu ya. Jadi saat ini sajangnim Pak Mandor itu memberi support ya, memberi support atau dukungan karyawan-karyawannya. Maksudnya itu apa? Pak Direktur itu mensupport karyawan-karyawannya gitu ya. Terus dongryo dari soro wihe junika, partikel subjek ya, ini kita penggal di sini. Terus ini kata penghubungnya kita penggal pula gitu ya. Dongryo del itu artinya adalah rekan-rekan itu dikarenakan, ini rekan-rekan kerja dikarenakan soro wihe juta itu jadi satu ya, dikarenakan saling menghibur atau saling membantu. Bunwiki ga cowayo, bunwiki suasana kerjanya itu cowayo bagus ya. Lalu wesa kyuyuli omkyok heso, kita penggal dari so, itu artinya adalah sebab ya. Terus ini kita penggal dari partikel subjek. Partikel subjek itu ada i, ada ga, ada en, ada nan. Wesa kyuyul, peraturan perusahaan. So, sebab ketat gitu ya.
넥타이를 매야 해요. makanya harus mengenakan dasi, gitu ya. Sekarang kita bahas 인간의 맞는 표현을 골라 대화를 완성하세요. Sempurnakanlah percakapan, pilihlah ekspresi yang benar pada kolom kosong, pada kolomnya, gitu ya. Coba yang nomor 1. Rian 씨는, ya ini tuan ya, bukan ruan ya, ini salah tulis, ini tuan. Ya, oke. Rian 씨는 partikel subjeknya kita penggal dulu, partikel subjeknya penggal di sini. Berarti saudara Rihan itu got kata itu artinya sepertinya, ya. Sepertinya itu tidak akrab, kata anjina hata itu ada tidak akrab ya. Sepertinya tidak akrab, rang itu artinya adalah dengan saudara tuan. Jadi saudara Rihan itu sepertinya tidak akrab dengan saudara tuan. Nih, jinanpon ya, jinanpon beberapa waktu yang lalu itu setelah dia itu saling maldatum, saling cekcok ya, maldatum itu cekcok gitu ya. 사이가 좋아졌어요. 사이 hubungannya, cowa itu ada bagus. Kalau cowa jida menjadi bagus ya. Kata ini telah menjadi bagus, hubungannya telah menjadi bagus. Nomor 2, 사이가 hubungannya, biolo itu agak 안 좋아졌어요. hubungannya itu agak tidak menjadi bagus gitu ya. Tidak menjadi, jadi tidak menjadi bagus gitu ya. Jadi jawabannya itu ya beberapa waktu yang lalu itu disebabkan dia itu telah saling cekcok gitu ya. Makanya hubungannya itu agak tidak menjadi bagus. Jawabannya adalah yang nomor 2. 정답은 2번입니다. Sekarang yang nomor 2. 신입사원이 들어왔는데, 신입사원 kita penggal dari partikel subjeknya i, terus kita penggal dari kata penghubungnya ada nende gitu ya. Rian 신입사원 itu artinya adalah karyawan baru, 들어왔는데 itu telah datang masuk, jadi karyawan baru telah datang masuk, nde jadi ili, jadi ini bisa, nde bisa diartikan jadi, bisa diartikan akan tetapi ya, ini diartikan akan tetapi ya. Karyawan baru itu telah datang masuk, akan tetapi, yang ini artinya akan tetapi, ili nomu nelioso, so sebab il pekerjaannya itu sangatlah nelio, itu artinya adalah lambat ya, sebab pekerjaan sangat lambat. Tap heo, aku tuh sangat gerah sekali atau jengkel sekali. Pokoknya tap itu mengungkapkan mengungkapkan sifat ya, keadaan yang tidak nyaman gitu loh, nggak enak gitu ya. Aku merasa sangat nggak nyaman atau nggak enak sekali gitu ya. Mani 가르쳐 주세요. Saya mohon untuk banyak diajari. 아직 일을 잘 모르는 titik-titik잖아요. Jadi dia itu, ini ada sangsa itu atasan, buha jikwon itu adalah karyawan bawahan. Dia itu adalah karyawan bawahan yang ini kata ajik itu masih belum mengerti pekerjaan kan gitu ya. Jadi dia itu adalah karyawan bawahan yang masih belum mengerti dengan baik pekerjaan kan gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang nomor 2. Jadi bukan sangsa atasan, karena ini kan anak baru ya. Jadi kalau anak baru itu namanya bukan sangsa ya, tapi buha jikuan karyawan bawahan gitu ya. Sekarang kita lanjutkan yang ini munbob, yang tata bahasa 1. Seperti yang sudah saya jelaskan dari awal tadi, kalau ada kata belakangnya pionnieo atau pionita, itu artinya adalah kecenderungan terhadap sesuatu hal. Sudah simpelnya kalau ada kata pionnieo, ini artinya adalah lumayan, gitu aja ya. Contohnya misalnya gini,
Mani mokta. Mokta itu makan. Kalau mani itu banyak. Kalau mani mokta makan banyak. Kalau mani 먹는 편이다 atau 먹는 편이에요. Jadi lumayan banyak makan gitu ya. Sekarang kita lanjutkan. Misalnya yang ini. 자주 가다 itu artinya adalah sering pergi. Ya. 자주 가는 편이에요. itu lumayan sering pergi gitu ya. Terus 잘 만들다 itu artinya adalah membuat dengan baik. Ya, membuat dengan baik atau pandai membuat gitu ya. Kalau 잘 만드는 편이에요 itu lumayan pandai membuatnya, lumayan pandai membuat gitu ya. Pokoknya kalau ada 편이에요 itu artinya adalah lumayan, gitu aja. Sekarang kita bahas yang ini coba. Bibimbap을 좋아하세요. Ingat kalau ada kata seo, ini bisa diartikan kata perintah, bisa diartikan itu adalah kata kerja bentuk sopan, honorific sopan, gitu ya. Jangan terkecoh ya, ini bukan perintah ya. Bibimbap을 좋아하세요. Apakah menyukai bibimbap, gitu ya. 네, 자주 먹는 편이에요. Ya, lumayan sering makan gitu ya. Aku tuh lumayan sering makan gitu ya. Terus Junsi ilhanan kusen. Ingat partikel subjek kita penggal dari sini terlebih dahulu. Kenapa enggak dari sini Mas? Karena apa? Karena sebelah kiri ini ada kata kerja. Kalau sebelah kiri itu kata kerja, berarti yang partikel ini bukanlah merupakan partikel subjek. Kalau sebelah kiri ini adalah kata benda atau kata tempat, keterangan tempat, berarti inilah yang merupakan partikel subjeknya. Gitu ya, Yorobun ya. Ntar kita penggal dulu. Kita artikan. Ini kita penggal dari sini ya, partikel subjeknya yang ini ya. Jadi, kut itu artinya tempat. Tempat yang melakukan kerja saudara Jihun, maksudnya itu apa? Tempat bekerjanya saudara Jihun bagaimana itu ya. 분위기가 좋은 편이에요. 분위기, suasana kerjanya itu lumayan bagus gitu ya. 한국의 여름 날씨는, ya ini partikel subjeknya kita penggal di sini. 날씨 cuaca musim panasnya Korea, biga oku, ya itu datang hujan, maksudnya itu turun hujan, kemudian tahun pionio cenderung atau lumayan panas cuacanya, gitu ya. Sekarang coba ini. 이번 시험이 어려운 편이에요. Jadi ujian partikel subjeknya kita penggal di sini ya. Ujian kali ini itu 편이에요, lumayan, 어렵다, susah ya. Ujian kali ini lumayan susah gitu ya. Terus Indah 씨가 운동을 잘 하는 편이에요. Partikel subjeknya adalah di sini ya. Indah si, saudara Indah itu lumayan pandai sekali olahraga ya. Saudara Indah itu lumayan pandai berolahraga. Sekarang kita artikan yang ini. 는 편이다를 사용해서, gunakanlah kata 편이다 so, lalu 보기처럼 대화를 완성하세요. Sempurnakanlah percakapan corom seperti contohnya. Ya, 직장 분위기가 어때요? Suasana tempat kerja, 직장 tempat kerjanya bagaimana? 자유로운 편이에요. Lumayan 자유롭다 itu bebas ya, lumayan bebas itu ya. Dan ini bisa kalian sendiri artikan sendiri ya, bisa kerjakan sendiri. 분위기가 나쁜 itu artinya yang buruk. Dah, kita lewatin aja. Sekarang kita bahas yang 대화 E, yang percakapan 2.
Oke, 여러분, sekarang kita bahas yang 대화 I, yang percakapan 2 di track 119. Coba kita bahas ya, ini ada percakapan antara Jiun dan Tuan. Coba, Tuan 씨, 조금 전에 바로 씨하고 왜 싸운 거예요? Jadi 조금 itu artinya adalah sedikit atau sebentar, 전에 itu sebelum. Ya, sebelum sebentar atau sebelum sedikit, ini maksudnya itu apa? Baru saja ya. Baru saja, kenapa telah bertengkar Hako dengan saudara baru gitu ya. Tuan menjawab, 별일 아니에요. bukanlah masalah yang besar, itu bukanlah masalah yang besar. Baru sika, kita penggal dulu ya partikel subjek. Ini terus kita penggal dari sini. So, sebab. Ya, saudara baru itu sebab ini tidak juga, ini kata hatu itu artinya adalah penekanan terhadap sesuatu hal. Jadi ini ya digunakan, ini ya, hatu kata yang digunakan untuk memberi penekanan pada keadaan yang sangat parah sekali. Sudah simpel aja kalau ada kata hado, ini artinya adalah penekanan gitu aja ya. Jadi seperti ini. Jadi saudara baru itu sebab tidak dan tidak ya, menjawab omonganku gitu ya, artinya itu pokoknya penekanan aja. Saudara baru itu sebab tidak dan tidak menjawab omonganku gitu ya. 저를 무시하는 줄 알았어요. Jadi araso itu artinya tahu ya, kata alda itu tahu, setauku dia itu telah memberi, mencueki saya. Setauku dia itu mencueki saya. Saya kira dia itu mencueki saya gitu ya, artinya itu. 그런데 akan tetapi 기계 소리 때문에 못 들었다고 하더라고요. Kata hatorako itu artinya adalah ternyata, tapi ya, gronde itu artinya tapi, hatorako tapi ternyata, katanya, taku itu katanya, dia itu tidak bisa mendengar disebabkan suara mesin gitu ya. Jadi ini salah paham ya ini itu ya. 그럼 서로 오해한 거네요. Oh, kalau begitu, itu cuman salah paham satu sama lain ya, gitu ya. 이제 화해했죠. Apakah saat ini sudah berdamai atau sudah baikan, gitu ya? 그럼요, tentu saja. 저도 사과했고, aku도 juga telah minta maaf. Kemudian baru sido mianhadaku 했어요. Saudara baru juga katanya itu telah meminta maaf gitu ya. 잘 했어요. Oh, baguslah kalau gitu ya. 동료끼리 잘 지내야 하지요. Maksudnya itu apa? Kata ini sesama, kata kiri itu sesama rekan kerja itu ya. Artinya harus jine melewati dengan baikan ya. Sesama rekan kerja itu harus melewati dengan baikan. Maksudnya itu apa? Harus rukun kan gitu ya. Coba kita dengarkan ya, coba kita dengarkan. Ini saya hapus terlebih dahulu. 대화 2. 투원 씨, 조금 전에 바루 씨하고 왜 싸운 거예요? 별일 아니에요. 바루 씨가 제 말에 대답을 하도 안 해서 저를 무시하는 줄 알았어요. 그런데 기계 소리 때문에 못 들었다고 하더라고요. 아, 그럼 서로 오해한 거네요? 이젠 화해했지요? 그럼요. 저도 사과했고 바루 씨도 미안하다고 했어요. 잘했어요. 동료끼리 잘 지내야죠. Coba kita bahas ya yang ini ya. 바루 씨는 partikel subjek ya, saudara baru. 왜 tuan 씨의 말을 못 들었어요? Ya, baru kenapa
tidak bisa mendengar, ini mal itu mendengar omongannya tuan gitu ya. Jadi 기계 소리 때문에 못 들었어요. Tidak bisa mendengarkan disebabkan suara mesin ya. Nggak bisa dengar karena suara mesin. Sekarang yang nomor 2. Tuan kuah barunan ya, partikel subjeknya itu adalah baru dan tuan. Ini subjek ya. Baru dan tuan soro wahe 했어요. Apakah sudah damai ya, sudah berdamai satu sama lain ya, apakah sudah berbaikan satu sama lain. 네 두 사람은 ya, kedua orang tersebut 서로 와해했어요. Sudah berdamai atau sudah berbaikan satu sama lain gitu ya. Sekarang kita bahas yang ohwi ya, yang kosakata 2. Ini ada 동료와 의 갈등. Gal등 ini artinya adalah perselisihan ya, atau konflik ya. Konflik dengan 동료, rekan kerja. Ini artinya ada konflik ya, konflik dengan rekan kerja. Ada terita, itu menampar atau memukul. Ini ada kata mata, itu artinya adalah dipukul ya. Mata itu dipukul atau ditonjok ya. Ini ada 욕을 하다. Ini artinya adalah mencaci maki ya 여러분 ya. Ini mencaci maki, bukan mengubah. Lebih gampangnya ini 욕을 하다 itu mencaci maki atau mencela. Ini 짜증을 내다 itu melampiaskan kekesalan atau jengkel gitu ya. 짜증을 내다 itu jengkel atau melampiaskan kekesalan. Terus ada 화가 나다 itu artinya adalah marah ya. Kalau 화를 내다 itu artinya adalah memarahi. Jadi kalian harus tahu ya, memarahi itu 화를 내다. Kalau 화가 나다 itu marah. Jadi kalian harus tahu marah sama memarahi ya. Tahu ya bedanya ya. 싸움을 하다 itu bertengkar. 말다툼을 하다 itu artinya adalah cekcok ya, bertengkar mulut ya. Kalau ini berkelahi ini ya, berkelahi saling pukul atau saling tonjok ya. Kalau ini cekcok ya, bertengkar mulut. Coba kita bahas yang ini ya. 장난 ini artinya adalah bercanda ya, ini partikel subjek ya. 장난이 심한 동생 때문에 disebabkan adik yang telah, ini simhata itu artinya adalah telah parah itu ya, maksudnya itu keterlaluan. Kata simhata itu artinya parah. Disebabkan adik yang telah parah bercandanya gitu ya. 와가났어요. Makanya aku marah gitu ya. 그래서 sehingga 동생에게 화를 냈어요. Aku telah memarahi adikku ya, kata ege. Aku telah memarahi kepada adikku. Lanjutnya, 친구끼리 서로 싸움을 하면 안 돼요. Ya, tidak boleh jika saum itu artinya adalah bertengkar ya. Soro itu artinya adalah sesama, satu sama lain ya, kiri itu sesama teman gitu. Jadi tidak boleh jika bertengkar satu sama lain sesama teman gitu. Terus kita lanjutkan. Kata 오해하다 itu artinya adalah salah paham. 오해를 풀다 itu artinya adalah telah terselesaikan salah pahamnya itu ya, telah terselesaikan salah pahamnya. Coba 엄마는 partikelnya adalah ini ya, berarti oma ibu. 엄마는 내가 꽃병을 깼다고 오해했지만, jadi ibu itu telah salah paham, katanya itu sayalah yang telah memecahkan vas bunga tersebut ya. Jadi ibu itu telah salah paham, katanya itu saya yang memecahkan pot bunga tersebut. Jiman akan tetapi 곧 오해를 풀었어요. 곧 akan tetapi segera telah terselesaikan salah pahamnya gitu ya.
Sekarang ini ada kata-kata sakwahata, meminta maaf. Kalau wahihata itu artinya adalah berdamai atau berbaikan. Jinggueke mianhatako sakwahako. Jadi aku minta maaf katanya ya. Maaf kepada teman. Maksudnya tuh aku telah meminta maaf kepada teman. Aku kemudian urinen soro wahihesaya. Kemudian kami itu telah berdamai atau berbaikan soro satu sama lainnya, gitu ya. Sekarang kita bahas yang soal ini ya. Coba kita besarkan terlebih dahulu. Oke, yang nomor 1, dul itu artinya adalah 2, hana 1, dul 2, hana dul setnet ya. Dul itu 2. Kalau duri itu 2 orang. Duri we saun koyo. 2 orang, kenapa mereka itu sawo, itu ada bertengkar ya. 2 orang kenapa bertengkar? Je jalmuteo, je jalmut itu salah ya, kesalahan. Je kesalahan milikku, oh ini salah saya gitu ya. Jika baru si marel titik ya. Aku telah salah paham omongannya saudara baru. Jika berarti sayalah yang, jadi jika itu sayalah yang telah salah paham omongannya baru atau perkataannya baru. Kalau nomor 2, jika baru si marel ohe pulosoyo, sayalah yang telah menyelesaikan salah pahamnya omongannya baru. Jadi salah ya. Jadi jawabannya itu adalah nomor 1. Sayalah yang telah salah paham omongannya saudara baru, gitu ya. Sekarang kita bahas yang nomor 2. Jiun si ako sawosoyo, apakah kamu berkelahi dengan saudara Jiun, gitu ya. Jaku corel musihanan kot kata so. Jadi so itu sebab ya. Kita penggal partikel penghubungnya di sini. Kata penghubungnya di sini. Ya so. Sebab kot kata itu sepertinya. Sebab sepertinya itu dia itu telah mencueki saya berkali-kali ya. Kata musihata itu mencueki ya. Sebab sepertinya dia itu mencueki saya berkali-kali. Camtaka, kata cam itu artinya adalah menahan atau diartikan sabar. Ketika aku sabar ya, aku tuh sudah bersabar ya. Akhirnya warel nesoyo atau warel hesoyo. Aku tuh telah mencoba sabar, akan tetapi dan aku warel nesoyo, aku lalu memarahinya. Aku sudah nggak sabar lagi ya, sorry. Kata camtaka, ketika aku sudah nggak kuat menahan sabar, ini artinya itu ya. Camtaka, ketika aku sudah nggak kuat menahan sabar, aku itu langsung memarahinya, gitu ya. Kalau wahai hesoyo itu artinya telah berdamai, gitu ya. Oke Yorobun, sekarang kita bahas yang tata bahasa 2. Ini ada kata takohata. Itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Ini artinya adalah katanya. Gitu aja paling simpelnya ya. Kalau ini digunakan ketika pembicara menyampaikan pembicaraan orang lain ya. Pokoknya terlalu ribet ya. Pokoknya kalau ada kata takohata, ini artinya adalah katanya. Gitu aja. Kalau ada kata ini kata kerja bentuk lampau ditambah kata takohata, itu artinya adalah katanya telah, gitu ya. Kalau ini ada kata el-koyeyo itu kan artinya mungkin akan ya. Kalau el-korakuyo itu artinya adalah katanya itu mungkin akan ya. Katanya mungkin akan, gitu ya. Seperti itu. Coba kita bahas, artikan yang ini aja biar lebih enak. Tuan Sinan, partikel subjek kita penggal dulu. Saudara Tuan, 이제 고향에 들어가는 거예요. Saudara Tuan itu kemungkinan akan pergi kembali atau pulang ke kampung halamannya saat ini, gitu ya. Saudara Tuan saat ini itu kemungkinan akan kembali ke kampung halamannya, gitu ya. Ne
Pertanyaan ya, saudara Tuan, apakah saat ini akan kembali ke kampung halamannya? Gitu ya. 네, 다음 달에 고향으로 간다고 해요. Ya, tako itu arti katanya. Ya, katanya itu akan pergi ke kampung halamannya itu pada bulan depan. Gitu ya. Lalu, 요즘 공장이 좀 바빠진 것 같아요. Jadi 요즘 akhir-akhir ini 것 kata sepertinya 공장 ya. 공장 itu pabrik ya. Pabrik akhir-akhir ini itu sepertinya itu sedikit 바빠지다. Itu menjadi sibuk gitu ya. Sedikit menjadi sibuk. 네, 주문이 늘어서. Jadi ya, ini jumun itu pesanannya sebab delta itu meningkat. Ya, pesanannya sebab meningkat. 일이 좀 많다고 해요. Pekerjaannya taco 해요. Katanya itu sedikit banyak gitu ya. 이 사람이 한국에서 가장 인기 있는 가수라고요. 가수 ini artinya adalah kata benda. Kalau misalnya gini, katanya dia penyanyi, itu 가수라고요. Misalnya katanya dia guru, 선생님라고요, gitu ya. Ini kalau kata benda itu memakai bukan tako ya. Kalau kata benda itu bukan memakai tako, tapi memakai ragu kalau kata benda. Contohnya seperti ini. 이 사람이 한국에서 가장 인기 있는 가수라고요. Partikel subjeknya ini ya. Orang ini itu katanya dia itu adalah penyanyi yang punya popularitas yang paling punya popularitas di Korea gitu ya. Sekarang kita bahas yang nomor 2. takohata를 사용해서 gunakanlah kata takohata lalu 보기처럼 대화를 완성하세요. Sempurnakanlah percakapannya seperti contoh gitu ya. Coba ini 보기 itu contoh, kita artikan. Tuan Sika supikasi aku maldatumel hata. Ya, saudara Tuan itu telah bertengkar mulut dengan saudara Supika. Ya, Tuan Sika supikasi aku maldatumel hetako heo. Jadi saudara Tuan itu tako, itu arti katanya, itu telah bertengkar mulut dengan saudara Supika, gitu ya. Ini disuruh membuat kalimat ya. Jadi ini misal nomor 1, kita langsung aja artikan ini ya, biar cepat. Tuan Sika, partikel ga, partikel subjek ya. Tuan Sika iban siapo 와해했다고 해요. Saudara Supika itu tako heo katanya telah berbaikan atau telah berdamai dengan saudara Iban gitu ya. Nomor 2. Supika si가 이번 씨를 때렸다고 해요. Jadi partikelnya ini ya. Saudara Supika itu tako heo katanya telah menampar atau telah memukul saudara Iban. Nomor 3. Iban 씨가 Supika 씨에게 사과했다고 해요. Partikel subjeknya ini. Saudara Iban katanya telah meminta maaf kepada saudara Supika. Nomor 4. Tuan Sika iban siako saumel hetako heo. Partikel subjeknya ini ya. Saudara Tuan katanya telah berkelahi dengan saudara Iban gitu ya. Sekarang kita bahas yang waltung ya, yang aktivitas. Coba kita artikan pelan-pelan ya. 직장 분위기에 대한 글입니다. 글 itu artinya adalah artikel atau tulisan tentang suasana tempat kerja. 잘 읽고 ya, baca dengan baik
Iko. Kemudian 질문에 답하세요. jawablah pertanyaannya. Coba kita artikan ya pelan-pelan. 신바람 나는 직장. Ya, 신바람 나는 직장 분위기 만들기. Ya, ini artinya 만들다 itu membuat ya. Membuat suasana lingkungan kerja yang nada itu menimbulkan 신바람 itu kegembiraan atau keceriaan. Jadi membuat suasana tempat kerja dan yang menimbulkan kegembiraan gitu ya. Coba kita artikan yang ini ya. 인주씨가 활기찬 직장 분위기를 만들기 위해. Jadi ini partikelnya kita penggal dari sini ya. Kalau kita ada artikel panjang seperti ini, kita penggal dari partikel subjeknya, lalu kita penggal dari kata hubungnya. Coba kita penggal dulu ini kata hubung. Terus kita penggal dari, dari sini, titiknya di sini. Nanti kita baca dari belakang. Partikel subjeknya 인주씨, ya 인주씨가 활기찬 직장 분위기를 만들기 위해 직원들을 대상으로 다양한 행사를 마련하여 주위의 관심을 모이고 있다. Itu artinya adalah mengumpulkan. Jadi kota Inju ini ya, kota Inju itu sedang, kata koit itu sedang, moeda itu mengumpulkan. Sedang mengumpulkan, 관심 itu minat, orang-orang sekitar. Juwe itu adalah orang-orang sekitar ya. Kota Inju telah mengumpulkan atau sedang mengumpulkan minat orang-orang sekitar untuk menyediakan acara berbagai macam yang ditujukan untuk para pekerja, diperuntukkan untuk membuat suasana lingkungan kerja yang semarak, itu yang semarak itu ya. Atau yang damai, itu juga bisa ya. Terus 인주씨는 kita penggal dari partikel subjeknya ini ya. kota Inju 생일 케이크 선물하기, 동료와 함께 커피 한 잔과 같은 행사를 통해. Jadi ini penggal di sini ya, 통해 직원들이 출근하고 싶은 직장이 되도록 노력하고 있다. Jadi kota Inju itu 노력하고 있다 itu sedang berusaha supaya, kata dorok itu supaya, ini itu ada menjadi ya. Jadi kota Inju sedang berusaha supaya bisa menjadikan lingkungan tempat kerja yang ingin masuk kerja. Maksudnya apa? Lingkungan kerja yang ingin masuk kerja. Maksudnya kota Inju itu berusaha untuk membuat lingkungan kerja supaya para pekerjanya itu pengen punya rasa yang selalu ingin masuk kerja terus menerus gitu loh ya. Jadi seperti itu. Jadi kota Inju sedang berusaha supaya membuat lingkungan kerja yang ingin masuk kerja para pekerja-pekerjanya tersebut ya melalui acara-acara yang semacam atau yang seperti minum kopi bersama-sama, dan ini ada menghadiahkan kue ulang tahun. Jadi rekannya itu menghadiahkan kue ulang tahun. Minum kopi bersama teman dan juga menghadiahkan kue ulang tahun gitu ya. Lalu kalian pada musim gugur 야구장 가기, 영화 보기 등과 같이 많은 직원들이 함께 할 수 있는 행사를 준비하고 있다. Jadi pada musim gugur itu juga menyiapkan acara-acara yang bisa bersama-sama itu melakukan para pekerja-pekerja itu yang banyak ya, yang semacam menonton film dan juga main bisbol bareng atau pergi ke lapangan bisbol gitu ya. Kita lanjutkan.
Inju siei Kiminsu Sijangan, kita penggal dari sini ya. Sijang itu artinya wali kota. Kiminsu, wali kota Kiminsu yang merupakan adalah wali kota kota Inju ini ya. Jikjang Punwigito Ijenen, saat ini juga suasana tempat kerja Wisarami Judohaton Omgyokhan Punwigi에서 직원들이 행복해 할 수 있는 분위기로 바꾸어야 한다고 말했다. Jadi wali kota tersebut juga katanya itu dia itu ya kata itu harus ya katanya harus merubah suasana yang bisa membuat bahagia para karyawan-karyawannya itu dari lingkungan kerja yang ketat ya, kepemimpinan atasannya gitu ya. Jadi memang agak lumayan susah juga ya ini ya. Sekarang kita lanjutkan. 다음 중 인주시의 신바람 나는 직장 문화 이벤트가 아닌 곳은 무엇입니까? Kita penggal dari sini ya. Coba. Hal yang bukan merupakan event ya. Hal yang bukan merupakan event budaya tempat kerja yang bisa menimbulkan kegembiraan kota Inju di tengah-tengah atau di bawah ini ya, di tengah-tengah berikut ini atau di bawah ini itu apa atau yang mana? Jadi jawabannya kalau yang ini tadi menonton film jelas ada. Ini pergi ke lapangan bisbol jelas ada. Menghadiahkan kue ulang tahun jelas ada. Yang nggak ada itu adalah yang nomor 3 yang main sepak bola gitu ya. Yorob,un sekarang kita bahas yang 정보 ya, yang 정보. 직장 내에서의 호칭. Jadi 호칭 itu artinya adalah panggilan, itu milik ya, panggilannya di dalam tempat kerja. Jadi panggilan di dalam tempat kerja. Coba ini kita besarkan aja. Oke. Jadi 회사에서는 kita penggal dari partikel subjek ya, terus kita penggal dari kata hubungnya. Ya, sini. 회사에서는 di perusahaan saat memanggil orang-orang 직책에 님을 붙이세요. Tempelilah kata nim pada gelarnya. Gitu ya. 예를 들면 sebagai contohnya 사장님, direktur, 부장님, 과장님, 대리님, 주임님, 반장님, 이렇게 부르면 됩니다. Bisa jika kalian tuh memanggil seperti ini, gitu ya. Lanjutnya, 동료나 비슷한 직업의 사람 부를 때 saat kalian memanggil orang yang jabatannya itu sama atau kalian itu memanggil teman kerja itu ya, 시를 붙이세요 atau 시를 붙이세요, tempelilah kata si di belakangnya gitu ya. 예를 들면 sebagai contohnya tuan si, 지훈 si, 이렇게 부르면 됩니다. Ya, bisa jika kalian memanggil seperti ini gitu ya. 시를 붙일 때는 saat kalian menempeli kata si, 성을 붙이지 않아도 됩니다. Kalian itu bisa juga untuk tidak melekatkan marganya, itu juga bisa ya. Terus, 그러나 namun demikian, 직장 밖에서는 ini partikel 는 ya. Namun demikian atau akan tetapi di luar tempat kerja 개인적으로 친한 사람에게는 partikel 는 ya, kepada orang yang sudah akrab secara personal, secara pribadi, yang 누나와 같은 호칭을 사용하여
kalian bisa menggunakan panggilan yang semacam nona atau yong itu ya. 진극함을 표시하기도 합니다. Itu kalian lakukan juga untuk menandakan keakraban sesama teman kalian itu. Gitu ya. Sekarang kita lanjutkan yang bawahnya. 갈등 해결 방법. 방법 itu cara, 해결 itu menyelesaikan, 갈등 itu artinya adalah konflik atau perselisihan, gitu ya. Cara menyelesaikan perselisihan, bagaimanakah caranya? 서로 다르다는 것을 인정하세요. Ya, 인정하다 itu artinya adalah mengakui. 인정하다 itu mengakui. Jadi, akuilah hal yang berbeda satu sama lain. Kalian tuh harus memahami atau mengakui ya hal yang berbeda satu sama lain. Kata 상대 itu artinya adalah lawan bicara kalian. 상대가 들여서 ya, 들여서가 아니라. Jadi 상대가 들여서가 아니라 lawan bicaramu itu bukanlah salah gitu ya. Jadi lawan bicara kalian itu bukanlah salah. 서로가 다르기 때문이에요. Itu disebabkan karena perbedaan satu sama lain. Bukannya kok salah ya. Itu karena perbedaan satu sama lain gitu ya. 이야기를 잘 들어주세요. Ya, cobalah untuk mendengarkan dengan baik ceritanya. Ceritanya terlebih dahulu. Ya, saya mohon untuk dengarkan dengan baik percakapannya atau ceritanya gitu ya. 상대방의 생각, 감정, 생활 등에 대해 정확히 이해하면 jika kalian itu memahami 정확히 itu secara tepat ya. Jika kalian memahami secara tepat tentang keadaan, nilai, dan pola pikir ya, pola pikir atau pikiran kata 상대방 itu lawan bicara kalian, bukan perbedaan ya, ini salah ya. Jika kalian itu memahami secara tepat keadaan, nilai, terus pola pikir lawan bicara kalian, 갈등의 원인을 찾을 수 있어요. Kalian itu bisa menemukan penyebab perselisihannya atau penyebab konfliknya. Lalu, 자신의 입장, 상황, 가치관 등에 대해 상대에게 전극적으로 공개하고 정확히 알리기 위해 노력하세요. Jadi berusahalah untuk memberitahu secara tepat ya, dan juga secara terbuka, secara positif ya. Dengan terbuka secara positif kepada lawan bicara kalian itu tentang nilai, situasi, dan posisi diri kalian atau diri sendiri gitu ya. Terus 부탁이나 거절을 할 때는, ini partikel subjeknya, saat kalian itu menolak, kata gojol itu menolak ya. Saat kalian menolak atau kalian itu ingin meminta bantuan, 미안합니다만, 죄송합니다만 등의 용어로 시작하는 것이 좋아요. Kalian itu sebaiknya memulainya dengan kata mohon maaf ini ya, 미안합니다 atau 죄송합니다 saat kalian itu menolak atau meminta bantuan kepada orang lain. Lalu, 화가 나면 jika kalian itu marah, 숫자를 1부터 10까지 세어보세요. Cobalah kalian itu berhitung ya, dari angka 1, sutja itu angka ya, dari angka 1 sampai angka 10 saat kalian itu marah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, itu saat kalian marah tuh ngomong kayak gitu ya, menghitung kayak gitu. 화를 참지 못하면 jika kalian itu tidak bisa menahan sabar ya, jika kalian itu tidak bisa menahan marah itu ya, tidak bisa menahan marah. 나중에 후회하는 일이 생길 거예요.
Alqoyo kemungkinan kalian itu akan mengalami ya sesuatu atau hal yang penyesalan di kemudian hari. Kalau kalian tidak bisa menahan marah di kemudian hari, kalian itu akan kemungkinan menyesal gitu ya. Sekarang kita bahas yang nomor 1 dan 2. Dalam krimel buku, lihatlah gambar berikut. Kemudian pilihlah jawaban yang benar ya. Nomor 1, Isara menunggu Imnika. Orang ini siapa? Coba kita dengarkan lalu kita jawab ya. 38과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 이 사람은 누구입니까? 1. 상사입니다. 2. 동료입니다. 3. 윗사람입니다. 4. 부하 직원입니다. Oke, jadi jawabannya yang betul adalah yang nomor 2 ya 여러분 ya. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 2. 이 사람은 orang ini 지금 무엇을 하고 있습니까? Orang ini sedang melakukan apa sekarang ya. Coba kita dengarkan. 2번 이 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까? 1. 때리고 있습니다. 2. 화를 내고 있습니다. 3. 사과를 하고 있습니다. 4. 싸움을 하고 있습니다. Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 2. Sekarang yang nomor 3 dan nomor 4 saya besarkan terlebih dahulu. Oke. Jilmunul 듣고 dengarkanlah pertanyaannya ya. Dengarkanlah pertanyaan. Kemudian almajin 대답을 고르십시오. Pilihlah jawaban yang benar. Nomor 1, yang nomor 3 terlebih dahulu. Coba jawabannya nomor berapa? Yang nomor 1, 그건 오해예요. Itu artinya adalah salah paham. Nomor 2, 벌써 화해했어요. Sudah berdamai. Kalau nomor 3, 오해가 불었어. 다행이에요. Jadi sebab sudah terselesaikan salah pahamnya, syukurlah gitu ya. Nomor 4, 빨리 화해했으면 좋겠어요. 겠어요 akan bagus jika wahai berdamai cepat gitu ya. Akan bagus jika cepat berdamai. Coba ya 여러분 kita dengarkan lalu kita jawab. Jawabannya nomor berapa? 3에서 4번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 죄송해요. 제가 오해를 했어요. Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 3 ya. 오해가 불었어. 다행이에요. Jadi sebab telah terselesaikan salah pahamnya, syukurlah gitu ya. Sekarang nomor 4, yang nomor 1. 네, 규율이 좀 엄격해요. Ya, 규율 peraturannya itu sedikit ketat ya. Peraturannya sedikit ketat gitu ya. Sekarang yang nomor 2. 네, 서로 위해주는 편이에요. Ya, lumayan atau cenderung itu saling membantu sesama atau saling membantu satu sama lain. Nomor 3. 상사가 좀 무서운 편이에요. Ya, itu 상사 itu atasan. 좀 itu artinya sedikit ya. 무서우다. 무서운 itu dari kata 무섭다 itu artinya takut ya. 편이에요 itu artinya adalah cenderung atau lumayan gitu ya. Lumayan atau cenderung sedikit takut kepada atasan gitu ya. Sekarang nomor 4, 분위기가
자유로운 편은 아니에요. Itu suasananya lumayan tidak bebas. Jadi suasananya itu lumayan tidak bebas gitu ya. Coba kita dengarkan lalu kita jawab. 4번. 직장 분위기가 좋은 편인 것 같아요. Oke, jadi jawabannya yang betul itu adalah yang nomor 2 ya, 여러분 ya. 네, 서로 위해주는 편이에요. Artinya itu adalah ya cenderung lumayan saling membantu sesama. Jadi jawabannya adalah yang nomor 2. Jawabannya yang nomor 2 ya, 여러분 ya. Sekarang 이야기를 듣고 dengarkanlah ceritanya. kemudian 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. Pilihlah jawaban yang benar pada pertanyaannya. 남자의 회사 분위기는 suasana perusahaannya laki-laki itu bagaimana? Jadi jawabannya yang nomor berapa? Kita dengarkan. 5번. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 투아 씨 회사는 어때요? 동료들이 너무 좋아요. 서로 위해주고 배려해주는 편이에요. 정말 부럽네요. Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 1 ya, 여러분 ya. Jawabannya adalah nomor 1. Sekarang kita bahas yang wakjan yongsup ya, yang latihan tambahan ini. Coba ini 대화를 듣고 dengarkanlah percakapannya. Kemudian 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. Pilihlah jawaban yang benar pada pertanyaannya. Ya, 두 사람은 dua orang 지금 무엇을 하고 있습니까? Dua orang sekarang itu koit sedang melakukan apa itu ya. Nomor 1 wahirul hanta telah berdamai. Nomor ini 2 약속을 hanta itu berjanji ya, melakukan janji. Wahirul hanta itu rapat. Kalau maldatumul hanta itu artinya adalah bertengkar mulut atau cekcok ya, nomor 4 ini. Sekarang kita artikan ini ya, meskipun ini nggak ada track audionya, kita artikan aja. Yang percakapan antara 6 itu laki-laki, yo itu perempuan. 미안해요. 어제는 내가 좀 심했던 것 같아요. Mohon maaf, kemarin saya itu sedikit simhata parah ya, sedikit parah, atau aku kemarin itu sedikit keterlaluan. Kata sepertinya. Mohon maaf ya, sepertinya saya kemarin itu sedikit keterlaluan atau sedikit parah. Kata simhata itu parah ya. 아니에요, nggak apa-apa gitu ya. 저도 잘한 것이 없는데요. Jadi, nggak masalah, saya juga tidak ada hal yang baik ya, tidak ada hal yang melakukan kebaikan, maksudnya kan itu. Saya pun juga tidak ada hal yang melakukan kebaikan, maksudnya aku juga salah gitu ya. 어제는 kemarin 좀 피곤해서 sebab aku itu sedikit capek. 짜증이 났던 ya, lalu aku itu jengkel gitu ya. 것 같아요 sepertinya aku itu jengkel gitu ya. 괜찮아요. tidak apa-apa. 먼저 사과해줘서 고마워요. tidak apa-apa sebab kamu telah meminta maaf terlebih dahulu. Aku sangat berterima kasih ya. Jadi ini itu ada jawabannya adalah wahe ya, itu adalah salah paham. Sekarang kita bahas yang EBS topik ilgi. Coba nomor 1 dan 2. 다음 그림을 보고 lihatlah gambar berikut. kemudian 맞는 단어나 문장을 고르십시오. Pilihlah kalimat yang atau kata yang benar gitu ya. Coba kalau ada gambar seperti ini, itu adalah sangsa itu atasan, buha bawahan,
동료 itu rekan, 친구 teman. Jadi kalau ada gambar yang ditunjuk ini ya, berarti ini adalah sangsa atasan. Kalau nomor 2 ini apa? Kalau nomor 1, 데리고 있습니다. Sedang menampar atau sedang memukul. Kalau nomor 2, 사과를 하고 있습니다. Sedang meminta maaf. Nomor 3, 말다툼을 하고 있습니다. Sedang cekcok, ya, sedang cekcok atau bertengkar mulut. Nomor 4, 다른 사람에게 맞고 있습니다. Sedang memukul, sedang ditonjok atau dipukul, ya, bukan memukul tapi dipukul. Sedang dipukul kepada orang lain, sedang dipukul orang lain, nomor 4 itu ya. Jadi nomor 4 itu bukan sedang memukul orang lain ya, tapi nomor 4 artinya adalah sedang dipukul orang lain gitu ya. Jawabannya adalah nomor 3, sedang cekcok. Sekarang nomor 3 dan 4. 빙간에 들어갈 가장 알맞은 곳을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling benar. Pergi, masukkan ke kolom. Coba kalau yang nomor 3 ini, coba. 아직도 수미 씨에게 화가 났어요. Apakah masih juga marah kepada saudara Sumi? 아니요, tidak. Sudah 화해했어요. Sudah damai. Gitu ya nomor 2. Kalau nomor 1, 오해했어. Telah salah paham, jelas salah. Nomor 2, 3, 짜증을 냈어요. Itu jengkel. Salah. Nomor 4, 싸움을 했어요. Sedang berkelahi. Ya, ini artinya berkelahi, jelas salah. Jadi jawabannya adalah sedang berdamai. Sudah berdamai, gitu ya. Kalau ini sudah jengkel, kalau ini sudah berkelahi. Bukan sedang ya, tapi sudah. Kalau nomor yang ini, selanjutnya yang nomor 4. Sumi si 직장은, ya, tempat kerjanya saudara Sumi, 규율이 엄격한 편이에요. Apakah peraturannya itu lumayan ketat, ya, peraturannya apakah lumayan ketat? 아니요, enggak sih, ya. 좀 titik-titik ya. Kalau napayo itu buruk. 엄격해요 itu ketat ya. Kalau ini 위해주어요 itu artinya adalah saling membantu ya, saling membantu atau saling menghibur. Kalau ini 자유로워요 itu artinya adalah bebas. Jadi 아니요 tidak, sedikit bebas itu, sedikit bebas. 그래서 출퇴근 시간이 따로 없어요. Ini partikel subjeknya ya. Sehingga itu waktu berangkat dan pulang kerja itu tidak ada terpisah, maksudnya itu tidak bisa ditentukan ya, karena sangat santainya pekerjaannya. Sekarang yang nomor 5, 다음 질문에 답하십시오. Jawablah pertanyaan berikut. Kita artikan pelan. 좋은 직장 분위기를 만들기 위해서는, untuk membuat lingkungan kerja yang bagus atau lingkungan kerja yang baik gitu ya, 모든 사람의 노력이 필요합니다. Kita itu memerlukan usaha orang semuanya ya. Kita memerlukan usaha semua orang gitu ya. 직장에서는, di tempat kerja, 서로에게 웃는 얼굴로 이야기하는 게 좋습니다. saya kecilkan aja biar enak. Jadi ini ya, 직장에서는 서로에게 웃는 얼굴로 이야기하는 게 좋습니다. Jadi di tempat kerja itu sebaiknya itu bercerita dengan wajah yang tersenyum kepada orang lain. Kepada sesama ya, kata 서로 itu kepada sesama. 그리고 kemudian 서로를 배려하는 마음을 갖는다면, jika kita
masyarakat itu memiliki perasaan yang mempedulikan sesama gitu ya. Wanenen ili 없어질 것입니다. 것입니다 itu adalah kemungkinan akan menjadi tidak ada hal yang marah-marah itu gitu ya. Terus kata udgi itu artinya adalah jone itu sebelum ya, sebelum udgi tersenyum, nomor 1 tersenyum, kalau nomor 2 sebelum marah, kalau nomor 3 sebelum peduli itu ya, nomor 4 sebelum salah paham. Jadi jawabannya adalah sebelum wanegi itu adalah sebelum marah. wanegi 전에 상대방의 마음을 한 번 더 생각하는 것도 즐거운 직장을 만드는 방법입니다. Jadi sebelum kalian itu marah, itu hal yang memikirkan sekali lagi perasaannya lawan bicara itu adalah 방법 cara yang bisa membuat lingkungan kerja yang menyenangkan. Jadi jawabannya adalah nomor 2. Sekarang kita lanjutkan yang wakjang yonsep, yang latihan tambahan. 이 사람이 할 수 있는 행동으로 알맞은 것을 무엇입니까? Apakah hal yang benar sebagai tindakan yang bersuit bisa dilakukan orang ini gitu ya. 저는 이곳 농장에서 일한 지 2주일이 되었습니다. Jadi saya itu di perkebunan tempat ini itu bekerja itu telah 2 minggu gitu ya. 지금까지도 한국말을 잘 알아듣지 못합니다. Jadi sampai sekarang juga ya, sampai sekarang pun 못합니다. Aku itu tidak bisa ya, aku itu tidak bisa mendengarkan, tahu dengan baik bahasa Korea atau percakapan Korea gitu ya. Aku itu tidak tahu pendengaran dengan baik ya, percakapan Korea. Kata ara itu tahu, kalau det itu pendengaran itu ya. 그리고 농장 일을 어떻게 하는지 몰라. Aku tuh tidak tahu melakukannya itu bagaimana pekerjaan di perkebunan itu ya. Kemudian aku tuh tidak tahu bagaimana bekerja di perkebunan itu. 많이 힘듭니다. Aku tuh banyak sekali kesulitan gitu ya. Aku tuh banyak sekali kesulitan. 그래서 sehingga 잘 웃지도 않고, aku tuh tidak juga tersenyum dengan baik ya, sehingga aku tuh tidak juga tersenyum dengan baik. Kemudian 짜증을 많이 냅니다. Aku itu banyak sekali sering merasa kesal gitu ya. Aku sering sekali merasa kesal. Kata 짜증 itu artinya kesal ya. 짜증 itu kesal. 많이 banyak, 냅니다 terjadi. Maksudnya aku tuh sering sekali kesal. 어제도 같이 일하는 동료와 말다툼을 했습니다. Kemarin pun aku itu telah bertengkar mulut ya dengan rekan kerja yang bersama ya. Rekan kerja bersamaku itu. 그게 화를 내지 않아도 될 일이었습니다. Itu meskipun itu adalah hal yang tidak perlu itu merasa marah secara besar. Maksudnya itu padahal itu adalah hal yang bukan masalah besar gitu ya, padahal itu. 많이 후회가 됩니다. Itu artinya adalah aku tuh banyak sekali ini menyesal. Maksudnya tuh aku sangat sekali menyesal, sangat menyesal sekali. Itu ya. Kita kira-kira jawabannya nomor berapa? Jadi kita tadi disuruh apakah hal yang benar menurut tindakan yang bisa dilakukan orang ini. Orang ini kira-kira kalau ada cerita seperti ini, orang ini tuh mau ngapain gitu loh ya.
Nomor 1, 동료에게 가서 화를 냅니다. Jadi pergi ke rekan tersebut lalu memarahinya, itu nomor 1. Nomor 2, 동료에게 찾아가서, jadi pergi mencari rekan kerja tersebut lalu meminta maaf. Nomor 3, 동료에게 고맙다고 인사한다. Jadi mengucapkan salam dengan ini ya, berterima kasih kepada rekan kerja. Nomor 4, 동료에게 농장 일을 물어봅니다. Bertanya pekerjaan perkebunan ya, pekerjaan kebun kepada teman. Jadi jawabannya adalah yang nomor 2 ya, 여러분 ya. 동료에게 찾아가서, pergi menemui rekan tersebut lalu meminta maaf gitu ya. Sekarang kita lanjutkan yang terakhir ya, yang nomor 2 ini. Coba, 다음은 무엇에 대한 설명입니까? 설명, 다음, berikut ini adalah penjelasan tentang apa itu ya. 작업장이나 사무실에서 동료가 잔소리를 하거나 무시하는 일이 많으면 함께 일하는 사람들 사이에 갈등이 생깁니다. Jadi ini ya, di kantor atau di tempat kerja itu ya, 동료 itu artinya adalah rekan kalian ya. Rekan kalian itu jika banyak sekali hal yang mencueki atau mengomel-ngomel ya gitu ya. Jadi di tempat kerja jika kalian itu punya teman yang hobinya itu mencueki atau hobinya itu ngomel-ngomel gitu ya. 함께 일하는 사람들 사이에 갈등이 생깁니다. Itu bisa menimbulkan ini ya, 갈등 itu konflik atau perselisihan hubungan ya. Hubungan orang-orang yang bekerja bersama itu ya. Itu bisa menimbulkan konflik atau perselisihan di antara hubungan itu ya. Terus 동료 간의 갈등이, partikel subjeknya di sini ya. 갈등 itu artinya adalah konflik antara rekan ya, konflik antara rekan kerja. 발생하면, jika kalian tertimpa. Jika kalian tertimpa konflik antara rekan kerja, 일하는 것이 즐겁지 않고, kalian itu tidak menyenangkan ya hal yang bekerja itu. Kemudian 힘들어질 수 있습니다. Jadi bisa menjadikan, kata ini bisa menjadikan capek ya, bisa menjadikan capek dan bisa menimbulkan tidak menyenangkan dalam hal bekerja gitu ya. Jika kalian tertimpa masalah antara rekan kerja atau perselisihan antar rekan kerja. 이렇게 갈등이 생길 때, jadi saat tertimpa konflik atau perselisihan yang seperti ini ya, 어떻게 하면 좋을까요? akan bagus jika itu melakukan bagaimana ya, akan bagus jika kita itu ngapain jika kita saat tertimpa masalah seperti ini. 화를 내기 전에, jadi sebelum kalian marah itu ya, 먼저 상대방이 왜 그런지, jadi terlebih dahulu 상대방 itu artinya adalah lawan bicara kalian tuh kenapa kok begitu itu ya. 내가 잘못한 것은, jadi kesalahan kalian itu 없는지, ada atau tidaknya kesalahan kalian itu, cobalah kalian untuk memikirkannya gitu ya. 그리고 kemudian 동료 간 갈등에서 발생하는 스트레스를 해소할 수 있도록 ya, 도록 itu artinya supaya ya. Jadi supaya supaya kalian tuh bisa, 해소 itu artinya adalah menghilangkan, supaya kalian itu bisa menghilangkan stres ya, dikarenakan itu
kalian tertimpa, balseng itu tertimpa perselisihan antara rekan gitu ya. 주임이 생활을 즐겨보는 것도 좋습니다. Sebaiknya juga itu ya, bagusnya juga kalian itu hal untuk mencoba menyenangkan kehidupan hobi kan itu ya. Maksudnya itu apa? Sebaiknya kalian itu menekuni hobi kalian supaya bisa menghilangkan stres yang karena tertimpa permasalahan konflik antar rekan kerja gitu ya. Jadi kita disuruh mencari, ini adalah penjelasan tentang apa berikut ini ya. Coba nomor 1, stres 해소 itu cara menghilangkan stres. Nomor 2, 작업장 주의 사항, hal yang diperhatikan di tempat kerja. Nomor 3, 갈등 해결 방법, cara menyelesaikan perselisihan ya, atau cara menyelesaikan konflik. Nomor 4, 직장 내 취미 생활, kehidupan hobi dalam tempat kerja gitu ya. Jadi jawabannya itu adalah yang nomor 3 ya, cara menyelesaikan konflik ya, cara menyelesaikan konflik atau perselisihan gitu ya. Jadi sekian dulu pelajaran dari saya di bab 38 ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu di bab 39. Oke, sampai di sini dulu pelajaran dari saya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.